Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tutorial Channel ya teman-teman, sahabat pioneers dimanapun anda berada. Selamat malam ya teman-teman. Saya sempatkan buatkan video untuk malam ini setelah pulang dari yasinan. Ya nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kita kelas lagi terkait dengan Pi Network perkembangannya. Ya teman-teman, di sini kita akan bahas terkait dengan yang lagi boomingnya dua cryptocurrency ini yang saat ini sedang bersaing gitu ya. Nah, di sini teman-teman dikatakan bahwa artinya begini teman-teman. CoreDAO dan Pi Network ini tiga perbedaan yang utama dan 4 kesamaan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita akan coba ulas 3 perbedaan yang utama ini di mana, kemudian 4 persamaannya di mana ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan nanti, karena dua-duanya ini saya juga menambang ya. Terkait dengan core sudah bisa di WD di MetaMask. Mungkin besok malam saya akan buatkan videonya ya, cara WD-nya di MetaMask teman-teman. Oke. Nah, jadi pastikan kalian sudah subscribe dan tekan like-nya juga, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupdate informasi terkait dengan Pi Network dan CoreDAO teman-teman ya, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya tentunya. Oke, di sini dikatakan following the launch of the core mainnet and the report listing of the Pi coin on exchange recently, the cryptocurrency project CoreDAO and Pi Network have bought. Kemudian kita coba terjemahkan aja supaya lebih gampang ya, kita bisa memahami bersama. Oke. Nah, di sini dikatakan menyusul peluncuran core mainnet dan daftar Pi coin yang dilaporkan di bursa baru-baru ini, proyek cryptocurrency CoreDAO dan Pi Network tiba-tiba menjadi tren teratas di platform media sosial, khususnya Twitter ya. CoreDAO sudah menikmati daftar sah token asli atau core setelah tim pengembangan proyek mengumumkan penerapan mainnet terbuka 4 hari lalu ya. Kemudian namun jaringan Pi masih beroperasi di mainnet terlampir dengan spekulasi bahwa mainnet dapat diluncurkan pada hari Pi 14 Maret 2023 ya. Ya, kita akan coba, siapa tahu beneran ya, pada tanggal 14 Maret 2023 Pi Network sudah diluncurkan open mainnet secara resmi. Semoga tidak di prank lagi ya teman-teman seperti tahun yang lalu. Ya, kita aminkan aja lah ya. Kemudian untuk keuntungan para pemula, kami telah menyoroti persamaan dan perbedaan utama antara jaringan Pi dan CoreDAO sebagai berikut. Ya, untuk keuntungan para pemula nih, kami telah menyoroti persamaan dan perbedaan. Jadi di mana kesamaannya? Yang pertama, antara Pi Network dengan Core ya, supaya kalian tuh tidak membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke teman-teman. Yang enak dua-duanya menambang ya, saya juga menambang ya. Jadi nggak ada yang perlu kita debatkan. Dalam hal ini cuman kita hanya sekedar memberi informasi serta edukasi di mana sih kesamaan dan perbedaan daripada Pi dengan Core gitu ya. Oke. Di sini dikatakan kesamaannya, yang pertama, jaringan Pi dan CoreDAO dapat ditambang di ponsel cerdas. Benar ya, gratis. Kalian bisa menambang dua-duanya di smartphone kalian, Android pun bisa. Kemudian yang kedua, kesamaannya adalah antara Pi Network dengan Core ini, yaitu karena dapat ditambang di smartphone, tidak membutuhkan banyak energi untuk menambang ya. Yang ketiga, masih dalam konteks kesamaan, menambang di kedua platform tidak memerlukan biaya apapun, tidak seperti Bitcoin dan Ethereum. Dan yang keempat, kesamaannya adalah dengan Pi Network dengan Core, kedua proyek masih dalam tahap pengembangan terutama jaringan Pi ya. Dua-duanya masih tahap pengembangan teman-teman. Kalau di Core memang sudah bisa di WD di MetaMask, tapi hanya sebatas di dompet wallet. Untuk ke exchanger untuk dimasukkan ke rekening, saya pikir belum bisa ya teman-teman. Kita coba besok informasikan ke kalian ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan perbedaan dari Pi Network dan Core.
Di sini dikatakan yang pertama, kesamaan tadi ada 4 ya. Dan di sini perbedaannya ada berapa? Kita coba lihat perbedaan yang pertama. Jaringan Pi memiliki komunitas pengguna yang lebih besar, lebih dari 40 juta daripada Core DAO yang memiliki sekitar 14 juta pengguna meskipun masih menjanjikan. Nah, jadi perbedaan dari pengguna saja sudah lebih unggul Pi Network ya. 40 juta berbanding 14 juta. Kemudian perbedaan yang kedua, Core DAO menggunakan konsensus Satoshi Plus yang menggabungkan Proof of Work dan Delegated Proof of Stake untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing sekaligus memperbaiki kekurangan masing-masing. Sementara blockchain jaringan Pi menggunakan mekanisme konsensus dikenal sebagai protokol konsensus stellar. Awalnya untuk blockchain stellar atau XLM ya, itu dia. Nah, perbedaan yang ketiga, Pi Network didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, sedangkan tim pengembang Core DAO tidak dikenal karena konon mereka tidak mencari ketenaran katanya ya. Itu dia perbedaannya. Nah, itulah teman-teman perbedaan antara Core dan Pi Network ya. Semoga kalian paham. Kedua-duanya menurut saya sih bagus ya. Lebih jelasnya lagi kalian bisa mengikuti ya perkembangan yang ada supaya kalian tidak ketinggalan informasi dengan terkait informasi Pi Core dengan maksudnya Core DAO dengan Pi Network. Oke teman-teman, dua-duanya menurut saya rekomendasi karena ini gratis, semua bisa kita dapatkan secara gratis. Kita bisa nambang di smartphone kita masing-masing. Terkait dengan urusan tenar atau tidaknya, pendiri Pi Network menurut saya lebih bagus daripada Core karena jelas gitu ya yang mendirikan. Sepanjang sejarah cryptocurrency baru Pi Network yang belum projectnya belum listing di exchange gitu ya. Seperti Dr. Nicholas sudah berstatement muncul di kamera gitu ya. Bahkan setiap updating di beranda Pi Network itu waktu di awal dulu sering muncul gitu. Terkait dengan Core, yaitu tadi perbedaannya pendiri mereka saya juga tidak tahu siapa pendiri dari Core. Ya tentunya di balik layar Core ini seperti dikatakan bahwa Core ini seolah-olah menciptakan Bitcoin baru yang lahir di tahun 2023. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, itu dia informasinya, perbedaan dan kesamaan terkait dengan Pi dengan Core DAO teman-teman ya. Semoga kalian tidak membanding-bandingkan karena memang kedua-duanya ini memiliki visi misi yang menurut saya bagus dan kedua-duanya juga saya menambang. Buat kalian yang ingin menambang masih terbuka untuk mengikuti airdrop dari Core. Kalian bisa juga menambang Pi Network, masih ada kesempatan sebelum open mainnet. Silakan dua-duanya klik link yang ada di deskripsi video ini, saya cantumkan teman-teman ya. Terkait dengan withdrawal Core, besok saya akan membuatkan videonya bagaimana cara withdraw ke MetaMask. Oke, segitu dulu teman-teman. Thanks for watching and see you next video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.